Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Rahayu, NPM 1951040428, kelas F, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan membuat tugas terkait dengan strategi bisnis yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini dengan dosen pengampu Ibu Okta, mata kuliah Etika Bisnis Islam. Nah, membicarakan tentang COVID-19 ini tentu memang sudah tidak asing lagi di telinga kita karena memang sudah menjadi perbincangan atau masalah sejak tahun 2020 kemarin. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, maka perekonomian Indonesia ini mengalami penurunan sangat drastis, khususnya di Indonesia ini ya, karena mengakibatkan kerontokan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 pada tahun 2020 ini senilai 2,97%, terendah sejak tahun 2021. Nah, menurut catatan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, sampai April 2020 lalu jumlah orang yang dirumahkan atau terkena PHK itu sekitar 7 juta orang. Nah, sedangkan berdasarkan data CNBC Indonesia Mei 2020, jumlah usaha mikro kecil atau UMKM ini gulung tikar sekitar 30.000 pengusaha. Nah, tentu di sini sangat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di sini menurun sekali ya. Jadi dengan adanya para pekerja yang di PHK dan para pengusaha yang gulung tikar, maka di sini banyaknya pengangguran di masa pandemi ini, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi ini semakin terhambat karena banyak para pekerja dan pengusaha kecil seperti UMKM ini dia itu gulung tikar gitu. Nah, jadi di sini perlu adanya strategi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan agar perusahaannya itu tetap berjalan di masa pandemi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi. Yang pertama yaitu e-commerce. Apa itu e-commerce? Di sini e-commerce ini diartikan sebagai suatu proses jual beli secara elektronik oleh konsumen dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai sarana bisnis. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, penjualan secara tidak langsung ini mengalami penurunan dikarenakan pola masyarakat yang lebih banyak berdiam di rumah gitu. Nah, selain itu, banyak UMKM yang memilih tidak membuka tokonya karena ada pembatasan jam operasional di beberapa daerah. Maka di sini para pengusaha seperti UMKM kecil ini mereka memilih tidak membuka tokonya. Nah, di dalam e-commerce ini kita bisa memanfaatkan media sosial kita seperti Shopee, Tokopedia, Gojek, Lazada dan banyak lagi yang digunakan di masa pandemi ini dengan menggunakan media sosial. Nah, tujuan dari e-commerce ini yaitu untuk mendapatkan keuntungan di masa pandemi ini atau mendapatkan omset di masa pandemi ini sehingga perusahaan itu tetap berjalan. Dan adapun tujuan lain dari e-commerce ini yaitu untuk memperluas jaringan mereka, karena e-commerce ini mereka bersifat menyeluruh ya, karena di sini media sosial yang berperan di dalamnya di sini. Maka di sini bisa dikatakan perusahaan kita ini akan semakin memperluas jaringan kita atau banyaknya konsumen baru yang membeli produk kita gitu. Jadi e-commerce ini sangat perlu diperlukan dalam strategi bisnis di pandemi ini. Nah, yang kedua ini dalam strategi bisnis dalam pandemi ini, yang kedua kita bisa melakukan pemasaran produk dengan memanfaatkan
teknologi seperti digital marketing. Nah, apa sih digital marketing ini? Di sini diartikan digital marketing yaitu kegiatan promosi atau pencarian pasar melalui ke digital secara online dengan memanfaatkan sarana misalnya jaringan sosial. Nah, yang dimaksud dengan jaringan sosial ini seperti Instagram, terus Facebook, Twitter. Nah, di sini kita bisa memanfaatkannya untuk suatu promosi gitu. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, omset penjualan di Indonesia ini sangat menurun. Nah, khususnya di sektor industri ya, karena kurangnya omset penjualan. Nah, di usaha UMKM ini dapat memasarkan produk secara maksimal dan berpikir secara kreatif dan inovatif. Dan di sini dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook ataupun Twitter. Nah, di sini kita bisa melakukan publikasi video atau foto produk di media sosial kita gitu. Nah, di sini sebagai sarana agar produk kita itu bisa dibeli oleh konsumen gitu, oleh customer gitu. Nah, kita juga bisa memanfaatkan seperti IG itu seperti untuk live gitu. Kita bisa menggunakan IG untuk live seperti menggunakan live untuk produk misalnya produk hijab gitu. Kita bisa menggunakan IG itu bisa untuk promosi hijab itu. Nah, kita bisa membicarakan secara detail tentang produk yang kita lakukan itu, seperti misalnya kualitas produk itu, bahannya, terus berapa harganya gitu. Kita bisa mempromosikan gitu. Nah, di sini sangat diperlukan, makanya di sini sangat diperlukan dengan adanya digital marketing di saat pandemi seperti ini. Strategi yang ketiga ini, kita perlu melakukan perbaikan kualitas produk dan pelayanan. Nah, kualitas produk ini diartikan sebagai kemampuan suatu produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, konsumen ini lebih berhati-hati dalam menggunakan barang dan jasa yang dijual oleh pelaku usaha. Nah, dengan melakukan perbaikan produk ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan secara intensif mengkomunikasikan terhadap kualitas produk. Selain meningkatkan kualitas produk, kita juga perlu meningkatkan pelayanan dan menambah jenis pelayanan seperti pesan antar dan pelayanan pembelian melalui online, atau bisa juga melakukan delivery produk secara langsung gitu. Nah, kita juga dalam pelayanan kualitas produk ini, kita juga perlu mengontrol mutu produk tersebut. Kita juga harus bisa menjamin kebersihan dan keamanan produk tersebut sehingga dapat menyesuaikan ketahanan produk dan kemasan. Karena penjualan sekarang ini lebih menggunakan penjualan secara online, sehingga daya tahan dan kemasan produk ini perlu ditingkatkan gitu di masa pandemi ini, karena banyak sekali konsumen atau para pembeli pada masa pandemi ini tidak membeli secara langsung. Nah, dengan adanya pembelian online, maka di sini kita perlu adanya pelayanan pesan antar gitu, seperti delivery produk. Nah, di sini sangat diperlukan dalam kualitas produk dan pelayanan. Kita juga harus menjamin kualitas produk itu agar tetap bersih dan aman gitu, sehingga para pembeli atau customer dia itu tidak mencari pelanggan lain gitu. Kita bisa mempertahankan para pelanggan di masa pandemi ini dengan cara seperti itu. Nah, strategi yang keempat ini, kita perlu melakukan pemasaran hubungan pelanggan atau customer relationship marketing. Nah, customer relationship marketing ini merupakan konsep strategi pemasaran yang berupaya menjalin hubungan yang kokoh dan saling menguntungkan antara penyaji jasa dan pelanggan.
Nah, yang dapat membangun transaksi ulang dan menciptakan loyalitas pelanggan. Di masa pandemi ini, pelaku UMKM atau usaha kecil menengah ini sebaiknya tidak hanya berfokus pada pelanggan baru, tetapi harus mempertahankan produk dan pelanggan yang sudah ada gitu, atau menciptakan loyalitas pelanggan. Nah, dalam kondisi saat ini, untuk menjalin hubungan pemasaran dengan pelanggan, pelaku usaha kecil ini juga disarankan untuk menunjukkan kepedulian kita gitu, menunjukkan kepedulian kita yang bertujuan itu sebagai pemasaran produk. Misalnya kita bisa meningkatkan empati atas COVID-19 ini dengan memberikan seperti promo atau free ongkir, atau bisa juga melakukan delivery service gitu. Nah, contohnya itu di Shopee, di Lazada itu banyak ya, karena di situ banyaknya promo atau diskon gitu. Nah, di situ bisa dimanfaatkan di sini di masa pandemi ini. Dengan adanya promo ini, maka para pelanggan ini banyak yang ingin memiliki produk tersebut, sehingga banyak pembeli gitu. Nah, jadi di sini melakukan pemasaran hubungan pelanggan ini sangat penting gitu dalam strategi yang keempat ini. Jadi itulah beberapa strategi bisnis yang bisa dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.